Katanya udah Pak. Istirahat dulu katanya. Oke. Hadir, oke. Argian Hasari. Argian Si Julianti. Hadir, Pak. Oke, hadir. Lita Lestari. Hadir, Pak. Oke, lalu Abdul Ghafar. Hadir. Oke. Hamdun Ahmad. Hamdun Ahmad. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Hadir, Pak. Oke, baik. Hadir ya, oke, baik. Hadir. Rosiana. Rizka Putri. Pak. Hadir. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Udah Aulia Anjani hadir. Novia Hadir, Ardani. Pak. Baik. Vita Rahmasari. Hadir, Pak. Neneng Kadarsih. Hadir, Neneng ada ya? Bapak. Oke, baik. Hirobi Malik Maulana. Pak, hadir. Oke, baik. Alhamdulillah hadir, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah. Erni Hadir, Wati. Pak. Arti Hadir. Putri Ayu. Hadir, Pak. Oke, baik. Hadir, alhamdulillah. Hadir, Pak. Roswina Hadir. Atswari dan Nurul Istiqomah. Hadir. B adalah Faizul Ikram Muhammad Diki Wahyudi. Ya. Ada divisi keuangan ya, di mana dipenuhi sejumlah etika yang ada, misalkan tetap ya jujur ya, terpercaya, karena divisi keuangan ini kan berbicara tentang uang ya, di mana seluruh uang perusahaan disimpan di divisi percaya di sini ya, karena berkaitan langsung dengan uang ya, di mana paling mudah terjadi korupsi itu ya di divisi keuangan ini ya, karena uang ada di sana semua ya. Jadi dengan adanya orang-orang yang sebagainya. Kemudian transparan ya, jadi walaupun ini divisi keuangan gitu ya, harus juga tetap transparan ya. Transparan itu artinya mau jilid buku gitu ya, pakai kertas transparan ya. Kertas transparan itu bisa kita lihat, tapi kalau kita mau sentuh ya nggak bisa gitu ya, terhalang oleh plastiknya itu. Artinya dia terbuka, tapi artinya ini dana digunakan untuk apa gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang memang harus tetap menjadi rahasia bagian keuangan ya. Misalkan ada kode-kode tertentu, password tertentu di bagian keuangan, ataupun ada transaksi-transaksi yang memang tidak untuk khalayak ramai gitu ya. Umpama ada pembelian bahan baku, di mana bahan baku ini jangan sampai ketahuan oleh pihak luar, karena bahan baku tertentu yang merupakan resep rahasia lah kira-kira dari perusahaan tersebut untuk menciptakan satu produk misalkan ya. Nah, itu harus dirahasiakan gitu dan lain sebagainya. Ya, dan juga transparan ini dalam artian bahwa kan kepada pihak luar gitu ya, akan selalu dihitung kembali di hadapan konsumennya atau pihak-pihak yang berkaitan. Jadi ketika nanti diberikan uang gitu ya, mau bayar ke suppliernya gitu ya, maka uangnya akan dihitung di hadapannya. Untuk memastikan bank lah ya, kita mau ambil uang ke bank, nanti uangnya akan dihitung di hadapan kita oleh pihak banknya gitu. Kemudian juga menjaga rahasia perusahaan tadi ya, ada beberapa rahasia yang harus dijaga. Jatuh tempo pembayarannya ya disegerakan begitu ya, karena dalam pembayaran ini kan ada hak seseorang ya atas kewajiban yang telah dilakukan. Kalau itu supplier, barang-barangnya sudah masuk ke kita, kemudian tagihan sudah ada ya, bayaran gaji di mana karyawan sudah bekerja selama 1 bulan penuh ya, maka sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memenuhi haknya dengan membayarkan gaji begitu, ataupun pembayaran pajak kalau memang sudah jatuh tempo waktunya, maka nanti akan dibayarkan begitu ya untuk masalah perpajakannya. Nah, di keuangan juga ini ada masalah utang piutang ya, dimana kalau sudah berkaitan dengan masalah utang piutang jelas harus ada surat perjanjiannya bahwa ini hutangnya berapa sih, uang mukanya berapa, kemudian berapa, lunasnya kapan, dan seterusnya, jelas harus ada surat perjanjiannya gitu ya. Oke, Gempar masuk ya, oke siap. Ada juga para saksi ya di bagian kalau memang nanti akan membuat surat perjanjian gitu ya antara kedua belah pihak, yang satu berutang, yang satu ditangin gitu ya, harus ada saksinya nanti di sana. Kemudian setiap transaksi nanti ada bukti ya. Kemudian ada prinsip prudensial namanya, di mana prinsip kehati-hatian ya atau ketelitian di dalam divisi keuangan. Jelas kalau ini ya. Ya, yang sampai seperti ini ya. Memang banyak sekali kasus korupsi justru terjadi karena karyawan sendiri gitu ya. Banyak banget tempat dia bekerja sendiri ya, karena tadi itu ya kurangnya menjunjung tinggi kejujuran dan seterusnya gitu ya. Kemudian dari sisi produksi juga ada beberapa etika, umpama yang pertama adalah masalah janji
janji ini berkaitan dengan kualitas produknya. Jadi kalau memang kualitas produk ori gitu ya, maka yang diproduksi nanti memang harus benar-benar kualitasnya ori. Kemudian kuantitasnya ya, kalau dia ngebungkus beras 1 kilo ya emang benar-benar berasnya itu 1 kilo beratnya ya, nggak lebih nggak kurang gitu. Kemudian jadwal pengiriman barang ya, kalau sudah dijanjikan dikirim besok hari ya memang harus dikirim besok hari gitu ya, karena menjaga janji untuk selalu ditepati ya, karena nama baik perusahaan itu ada pada pemenuhan janjinya. Kalau ada janji perusahaan yang tidak dipenuhi ya sudah, nama baik perusahaan itu akan tercemar gitu ya. Nggak usah beli di sini deh, kemarin janjinya ngirim pagi hari saya karena berkaitan dengan higienitas produk yang dihasilkan harus bersih, kemudian pengolahan limbahnya pun diperhatikan, tidak buang limbah sembarangan dan seterusnya. Termasuk juga riset ini pada bagian produksinya, itu ada pengecekan kualitas produk di laboratorium, bahwa memang produk tersebut sudah layak untuk dikonsumsi. Kalau itu makanan, ada BPOM-nya, ya tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya, cek keabsahannya melalui laboratorium. Gitu. Kemudian bagian personalia, personalia itu biasanya digabungkan ya antara bagian umum, General Affairs, dengan Human Resource Development atau HRD. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan itu terkait dengan perekrutan, di mana dalam perekrutan jelas harus amanah banget, ya nggak pakai orang dalam dan lain sebagainya. Waktu, tepat sasaran, ya memang dibayarkan sesuai dengan apa pekerjaannya atau apa jabatannya, gitu ya. Semakin tinggi jabatannya, ya semakin banyak pula gaji-gaji yang diterimanya. Kemudian mengenai jam kerja, nanti di sebuah perusahaan, kalau memang benar-benar mau menerapkan etika bisnis untuk adanya waktu sholat, begitu ya. Bisa bergantian dengan karyawan yang lain gitu, jadi shift-shiftan ya untuk kemudian sholat. Kemudian fasilitasnya harus ya ada musholanya, kemudian arah kiblatnya jelas, kemudian termasuk juga adanya pelatihan karyawan ya untuk memberdayakan karyawan-karyawan yang ada sehingga kompetensi mereka semakin hari semakin meningkat. Kemudian bagian humas ya atau hubungan masyarakat ya, jadi di perusahaan juga ada bagian humasnya ya, bagian yang dia itu nggak berkaitan langsung dengan bisnisnya tapi lebih ke arah hubungan ke masyarakat luasnya. Jadi tidak berkaitan dengan perkuliahan secara langsung ya, tapi berkaitan dengan hubungan ke masyarakatnya, bagaimana mereka menyampaikan berbagai macam kebijakan ataupun dan lain sebagainya ya. Jadi tidak berkaitan langsung dengan bisnis, tapi lebih ke masyarakat secara umum ya. Salah satu contohnya adalah kalau di perusahaan ada namanya corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial sebuah perusahaan ya, kan oleh perusahaan untuk dana-dana sosial ya, untuk bayar zakat lah, untuk bayar infak, sedekah dan lain sebagainya. Nah, ini bisa membangun reputasi perusahaan melakukan dana sosial ini, sumbangan kemana begitu ya, maka nama baik perusahaan di masyarakat secara umum akan baik ya, bahwa perusahaan ini memang perusahaan baik gitu ya, lagi untuk berbelanja di perusahaan itu karena memang perusahaan itu punya nama baik, kira-kira seperti itu. Kemudian CSR tadi itu atau dana sosial itu bisa dilakukan di berbagai macam bidang ya, yang pekan lalu sudah Bapak jelaskan, bisa di bidang kesehatan, lingkungan, pendidikan dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga etika dalam misalkan memuliakan tamu, memuliakan konsumen yang baru datang, mitra bisnis, bagaimana mereka memuliakan minuman dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada konferensi pers gitu ya, digunakan sebaik-baiknya untuk meng-cross-check informasi-informasi yang masih simpang siur gitu ya. Bisa seperti itu. Kemudian divisi yang terakhir adalah namanya divisi dengan teknologinya. Ada cukup banyak hal yang terjadi di divisi ini, misalkan ada pelanggaran cybercrime ya, di mana data keuangan perusahaan itu dihack gitu ya. Data perusahaan, data keuangan yang seperti ataupun dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian penyadapan ya atau komunikasinya direkam. Umpama ada komunikasi tertentu, misalkan perusahaan mau mengembangkan suatu produk ternyata direkam produk ini loh, sehingga pesaingnya nanti bisa mengcounter, menyerang balik dengan meluncurkan produk yang lain yang dia miliki. Atau di konslet gitu ya, itu termasuk juga dalam pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi di divisi informasi, seperti tidak memberitahukan kode keamanan perusahaan ya, password, PIN semua memang harus dijaga. Jadi ada beberapa hal yang memang harus menjadi. Kemudian tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi seperti komputer digunakan untuk browsing yang lain-lain misalkan gitu ya, karena pasti ada rekam jejak digital yang mana bisa ditelusuri nanti bahwa komputer ini tidak seperti itu. Kemudian menjaga data perusahaan, data-data konsumen tidak dibocorkan gitu ya. Seperti kemarin kayak data BPJS gitu ya, banyak yang bocor kemudian diperjualbelikan, itu tidak sah. Pornografi dan kebencian ya, menggunakan produk-produk yang memang original berlisensi kalau itu di sebuah perusahaan gitu ya. Ada pertanyaan silakan sebelum Bapak masuk ke informasi mengenai kelompok. Saya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya terkait dengan etika divisi, termasuk pada divisi pemasaran tadi, Pak. Salah satu etika
yaitu mencantumkan produk, bahannya apa, termasuk kejujuran di sana. Nah, bagaimana dengan mengandung bahan yang berbahaya, bahan kimia yang berbahaya. Nah, itu kan melakukan suatu pelanggaran, tetapi produk tersebut dijual. Bagaimana menurut Bapak? Karena kebutuhan. Nah, bagaimana dengan hal tersebut? Misalnya seperti obat nyamuk itu Pak, kan itu mengandung bahan yang berbahaya atau pemutih pakaian. Nah, termasuk jika kita tahu bahwa tersebut mengandung bahan kimia, tetapi membuat konsumen juga enggan untuk membeli produk tersebut. Nah, bagaimana agar konsumen itu bisa mempercayakan lagi gitu untuk membeli barang tersebut? Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Itu aja Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, yang pertama memang ada produk-produk yang diperuntukkan khusus untuk keadaan-keadaan tertentu ya. Misalnya kalau tadi obat nyamuk ya memang digunakan untuk membasmi serangga ya. Kemudian kalau memang itu disalahgunakan ya maka hukumnya jatuh ke orang yang mensalahgunakan tersebut, begitu ya, bukan kepada perusahaannya. Jadi dalam hal seperti itu penyalahgunaannya hukumannya akan jatuh kepada orang yang melakukan. Sama seperti beberapa jenis obat-obatan ya, itu memang ada obat-obatan tertentu yang memang harus dengan resep dokter gitu ya. Tapi kemudian sama beberapa orang malah disalahgunakan, ya obat-obatan tersebut dikonsumsi, dicampur ini, campur ini segala macam, sehingga ya pada akhirnya merugikan orang tersebut. Jadi hukumnya akan jatuh kepada si penggunanya tersebut, bukan kepada perusahaannya, karena memang perusahaan sudah menjual produk sesuai dengan peruntukan tertentu, kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana dengan perusahaan yang pernah terkena kasus produknya mengandung bahan tertentu, apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan publik kembali ya? Ya pernah seperti itu ya. Kalau Bapak nggak salah dulu produk Masako ya, dulu waktu Bapak kecil tuh sempat produk micin itu ya, penyedap makanan itu ya, itu sempat mengandung babi dulunya dan sempat ditarik juga dari pasaran. Kemudian setelah itu mereka melakukan rebranding ya, atau membuat ulang produk mereka dan benar-benar diperhatikan halalnya seperti apa. Kemudian mereka melakukan pemasaran lagi, mereka mengadakan konferensi pers, mereka mengadakan banyak hal deh untuk meyakinkan kembali bahwa produk mereka yang ada saat ini memang sudah halal dan baik untuk dikonsumsi. Kira-kira seperti itu. Jadi kalaupun ada perusahaan yang sudah pernah kena kasus dan ingin mengembalikan nama baiknya, masih sangat mungkin untuk dilakukan ya, walaupun memang tidak mudah ya untuk mengembalikan kepercayaan publik tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Oke, baik ya. Bapak lanjutkan ke ini ya, penyampaian tentang yang pertama tugas kelompoknya ya. Satu kelas Bapak bagi menjadi 7 kelompok ya. Untuk nama-nama kelompoknya sudah, nama-nama kelompoknya siapa, kemudian ini kelompok 1, nanti presentasi pertama, kelompok 2 dan seterusnya. Nanti Bapak akan share juga ya nama-nama anggota kelompoknya. Jadi mungkin kalau di semester sebelumnya, di semester ini Bapak coba bagi secara acak ya, Bapak random, Bapak acak, dan nanti akan kita lihat ya siapa saja anggota kelompoknya ya. Kemudian tugas dalam PowerPoint tersebut akan dipaparkan isi daripada makalah tersebut, gitu ya. Makalah di grup WA dengan format PDF. Jadi makalahnya dikumpulkan hanyalah soft filenya ya. Jadi cukup dikirim ke pendahuluan, kemudian bab 2 ada pembahasan, dan bab 3 nanti simpulan dan saran ya. Materinya makalahnya nanti akan Bapak bagikan juga ya. Kemudian PowerPoint-nya, kalau PowerPoint-nya ya poin-poinnya saja cukup, bisa perbanyak foto dan anggota kelompok telah ditentukan, nanti Bapak akan sampaikan juga. Dan presentasinya tetap melalui Zoom meeting ya, kita tetap Zoom meeting. Mahasiswa nanti presentasi, kemudian ada sesi tanya jawab, diskusi begitu ya, sebagaimana biasanya dah ya.
Kemudian nanti ada moderator oleh ketua kelompoknya ya melalui Zoom Meeting menjadi ketua kelompok, yang mana ketua kelompok ini nanti akan menjadi moderator. Tetapi bukan berarti moderator ini pekerjaannya hanya menjadi moderator saja, enggak ya, tetap menyampaikan materi juga, tetap menjawab pertanyaan juga, hanya saja dia punya tugas tambahan yaitu sebagai seorang moderator. Kira gantian begitu ya, umpama nanti berapa menit kelas A, kemudian akan disambung dengan kelas. Kemudian, nah ini dia ya anggota kelompoknya yang kelas A ya. Jadi ada 7 kelompok, grup PA juga ya. Jadi untuk yang kelompok 1 presentasinya Jumat ini ya, tanggal 12 November. Kemudian materi-materinya di sini Bapak coba mengkombinasikan ya. Jadi nanti mudah-mudahan diskusinya bisa lebih sisi, yaitu dari sisi pro dan dari sisi kontra ya. Misalkan kayak materi pertama ini adalah bisnis kokain ya, tumbuhan yang mana bisa digunakan untuk medis ya. Jadi bisa digunakan untuk medis, menjadi obat-obatan terlarang ya atau narkoba gitu ya. Nah, jadi nanti kalau yang pro ya silahkan menyampaikan argumentasinya. Yang pro atau yang salah satu obat-obatan dalam dunia kedokteran silahkan disampaikan argumentasinya. Kemudian nanti yang kontra, jadi kalau yang B yang kelompok satunya bakalan kontra ya. Nanti yang kontra ini menyampaikan apa-apa saja sisi yang diharapkan antara yang pro dan kontra ini bisa saling berdiskusi, saling beradu argumen gitu ya. Ada beberapa materi-materi ini akan dikaji dalam 2 sisi tadi itu ya. Seperti misalkan ada jual beli organ tubuh manusia. Organ tubuh itu kan seperti ginjal itu kan memang bisa digunakan untuk mengobati orang yang sakit itu ya, kemungkinan bisa sembuh gitu ya. Tapi kalau yang kontranya malah yang diculik kemudian diambil ginjalnya dan lain sebagainya. Jadi ada rokok ya, rokok kan pro kontra juga. Ada yang pro seperti apa kira-kira, mungkin kalau yang pro itu kalau rokok dihentikan akan banyak tutup, tapi kalau yang kontranya ya jelas itu akan merugikan konsumen dan lain sebagainya. Jadi masing-masing materi nanti akan dikaji dari 2 sisi gitu ya. Tentu saja dalam perspektif etika berbisnis Islam ataupun tidak, sama juga ya, ada 7 kelompok Bapak sudah bagi. Presentasi nanti pertama Jumat besok ini ya, kelompok 1 gitu ya, materi 4, 5, 6, dan 7 begitu ya. Kemudian selanjutnya mengenai ujian tengah semester ya, ujian tengah semesternya akan ya sama seperti semester kemarin ya. Kalau semester kemarin kan UAS-nya yang lisan ya, kalau ini yang UTS-nya yang lisan ya. 1 minggu untuk kalian mempersiapkannya gitu ya. Jadi Jumat besok kalian presentasi yang kelompok 1, kemudian Seninnya nanti UTS gitu ya. Jadi karena waktunya itu kita UTS, nanti Jumat depannya lagi ya, Jumat pekan depannya lagi, itu yang presentasi dari kelompok 2 gitu ya. Jadi waktu pelaksanaannya nanti untuk ujian tengah semester ini adalah hari Senin 15 November 2021 gitu ya, kelas A jam 13 sampai 14.30 siang hari. Kemudian kelas B nanti jam 14.30 sampai dengan jam 16 ya. Dilaksanakan via Zoom Meeting ya. Catat ya. Materi ujiannya dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 yang Bapak sampaikan malam ini. Kemudian nanti akan mahasiswa diuji satu persatu sesuai dengan absensi, persis seperti UAS semester kemarin ya. Durasi menjawab 1 sampai 2 menit. Iya, habis itu saja ya. Terima kasih ya. Pintar saja tidak cukup, tetapi juga harus beretika. Ada pertanyaan seputar tugasnya atau UTS yang masih belum jelas? Silahkan mau ditanyakan sebelum Bapak tutup kuliah kita. Tugas presentasi. Oke, silakan. Untuk makalahnya itu kan struktur kepenulisan mungkin dari referensinya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti pada saat Zoom ada kendala kita saat presentasi. Nah, bagaimana untuk penilaian yang tidak hadir? Kemungkinan ada kendala sinyal atau izin sakit dan sebagainya. Saja Pak. Oke, baik. Untuk referensinya kalian bisa pakai buku yang Bapak sarankan di pertemuan pertama dulu ya. Ada buku tentang etika bisnis Islam. Kalian bisa pakai buku itu sebagai referensi utamanya. Dan referensi-referensi yang lainnya. Silakan ya, Bapak tidak membatasi. Karena untuk topik-topik ini cukup luas banget topik-topiknya, jadi kalian bisa pakai referensi dari manapun, dari berita-berita yang ada, dari video-video di YouTube juga banyak membahas tentang topik-topik tertentu.